Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bareng gua di seri manajemen waktu yang bakal bantu kita semua jadi lebih produktif dan terarah di 2025. Kalau di video sebelumnya, gue ngomongin soal prioritas dan kenapa penting banget untuk apa yang harus lu lakuin dan lu kerjain. Sekarang gue mau bawa lu ke langkah berikutnya. Setelah tahu prioritas, hal berikutnya yang lu butuh adalah to-do list yang benar. Ya, gue yakin banyak dari lu yang udah bikin to-do list tapi kok rasanya tetap chaos ya. Tugas numpuk, daftar makin panjang tapi nggak ada yang selesai. Nah, di sini masalahnya banyak orang bikin to-do list yang cuma daftar panjang tanpa arah. Jadi hari ini gue bakal sharing gimana cara bikin to-do list yang nggak bikin stres tapi malah bikin lu lebih semangat dan lebih produktif. Sebelum kita masuk ke tekniknya, gue mau ngingetin lagi tentang video sebelumnya. Di situ gue bahas soal prioritas pakai Eisenhower Matrix kan. Lu ingat kan? Ada 4 kategori. Yang pertama itu penting dan mendesak, kedua penting tapi nggak mendesak, ketiga nggak penting tapi mendesak, dan keempat nggak penting dan nggak mendesak. Nah, teknik ini tuh dasar banget buat lu bikin to-do list. Karena tanpa tahu prioritas, to-do list tuh bakal berantakan. Jadi, kalau lu belum nonton video sebelumnya, gua saranin lu cek dulu supaya lu ngerti konteksnya. Linknya ada di deskripsi video ya. Oke, sekarang kita bahas dulu kesalahan umum yang sering banget orang lakuin saat bikin to-do list. Yang pertama itu terlalu banyak tugas sekaligus. Lu masukin semua tugas yang ada di kepala lu tanpa filter. Akibatnya daftar lu jadi panjang banget dan bikin lu stres. Yang kedua, tugas yang nggak spesifik. Misalnya, lu tulis belajar matematika. Ya udah, belajar doang. Tapi apa yang mau lu pelajarin? Bab apa? Latihan soal atau teori. Akhirnya, lu bingung mau mulai dari mana. Yang ketiga, nggak ada tengah waktu. Kalau lu bikin to-do list tanpa deadline, lu bakal ngerasa gampang nunda waktu. Akhirnya ya, nggak selesai-selesai gitu. Sekarang, gimana caranya bikin to-do list yang efektif? Ini gue coba jabarin sedikit langkah-langkahnya. Yang pertama, mulai dari prioritas. Gunain Eisenhower Matrix yang udah gue bahas di video sebelumnya. Masukin tugas-tugas lu ke kategori penting dan mendesak, penting tapi gak mendesak, dan seterusnya. Yang kedua, buat tugas yang spesifik dan realistis ya. Jangan cuma tulis beresin project, udah gitu aja. Tapi tulis lebih detail, misalnya selesaikan slide presentasi bab 1 dan 2 selama 1 jam. Dengan begitu, lu punya gambaran jelas tentang apa yang harus lu kerjain. Yang ketiga, batasi jumlah tugas harian. Jangan lebih dari 3 sampai 5 tugas utama per hari. Kalau terlalu banyak, lu bakal overwhelmed dan malah nggak ada yang selesai. Fokus ke tugas yang bener-bener berdampak besar aja gitu. Yang keempat, gunain sistem waktu. Pakai teknik seperti Pomodoro untuk tugas yang butuh fokus panjang. Misalnya, 25 menit kerja, 5 menit istirahat. Ini bikin lu nggak gampang capek dan lebih konsisten. Yang kelima, evaluasi di akhir hari. Sebelum tidur, cek dulu to-do list lu. Tugas apa yang selesai, apa yang nggak selesai, pelajaran apa yang bisa lu ambil buat besok. Gue kasih contoh dari pengalaman gue ya. Dulu gue sering bikin to-do list yang isinya tuh 20 tugas, bahkan lebih gitu. Hasilnya cuma 3 sampai 4 tugas yang selesai. Sisanya cuma bikin gue stres. Sekarang gue bikin to-do list. Cuma 3 utama per hari. Misalnya, yang pertama itu, kerjain tugas coding selama 2 jam. Gue kategorin sebagai ini penting dan mendesak. Lalu yang kedua itu, baca buku minimal tuh 10 halaman. Gue kategorin ini sebagai penting tapi nggak mendesak. Nah, yang ketiga itu gue latihan fisik. Nah, gue masukin sebagai dia itu penting, tapi nggak mendesak juga. Hasilnya, gue lebih fokus, gak stres, dan justru lebih banyak yang selesai. Kuncinya itu ada di prioritas dan jumlah tugas yang realistis. Jadi, itu dia cara bikin to-do list yang benar. Mulai sekarang, jangan cuma bikin daftar panjang yang bikin lu tambah pusing ya. Gua tantang lu nih, buat coba bikin teknik ini selama seminggu ke depan. Tulis harian lu, batasi tugasnya, dan evaluasi di akhir hari. Kalau lu udah coba, share pengalaman lu di kolom komentar. Gue pengen tahu gimana hasilnya ke lu. Thank you yang udah nonton, jangan lupa like dan subscribe buat konten produktivitas lainnya. Di video berikutnya gue bakal bahas cara ngehindarin distraksi biar lu makin fokus. Stay tune ya bro. Take back your life bro.